Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Kolonel Tom Parker. Kolonel Tom adalah seorang manajer artis. Ketika itu di suatu pagi seperti biasanya, dia menyiapkan pertunjukan untuk seorang artis yang dia manajeri, yaitu Hank Snow. Di tengah-tengah persiapan tiba-tiba Kolonel Tom mendengar lagu dari radio yang membuatnya tertarik. Kolonel Tom pun langsung diberitahu kalau orang yang menyanyikan lagu itu tengah viral di kota itu karena semua radio memutarkan lagu milik dirinya. Selesai mendengar lagunya, dilihat dari genre dan juga warna suaranya, Kolonel mengira kalau orang yang menyanyikan ini adalah orang kulit hitam. Kolonel semakin terkaget ketika dia diberitahu kalau ternyata orang yang menyanyikan lagu ini adalah seseorang yang memiliki warna kulit putih. Kebetulan orang ini malam ini akan manggung di kota tempat Kolonel berada. Karena penasaran, akhirnya Kolonel pun di malam itu memutuskan untuk pergi melihat konsernya. Malam harinya akhirnya Kolonel Tom pun bertemu dengan orang yang menyanyi di radio tadi. Ternyata orang tersebut adalah seorang pemuda bernama Elvis Presley. Ketika itu memperlihatkan Elvis yang sedang bersama keluarganya dan juga pacarnya. Ketika itu dia sedang gugup karena akan naik panggung untuk pertama kalinya. Selanjutnya film pun beralih menceritakan masa kecil Elvis. Elvis sebenarnya mempunyai saudara kembar, namun menyedihkannya saudara kembarnya harus meninggal ketika diproses melahirkan. Elvis sendiri lahir dari keluarga yang miskin, ayahnya sampai harus masuk ke penjara demi untuk mencari uang. Kemudian diceritakan alasan kenapa Elvis yang merupakan orang kulit putih sampai bisa memiliki gaya bernyanyi seperti layaknya orang kulit hitam. Hal itu karena ketika kecil setelah ayahnya di penjara, ibu Elvis harus melawat Elvis karena tidak mempunyai uang. Akhirnya ibu Elvis pun tinggal bersama dengan Elvis dan saudara-saudaranya di lingkungan orang-orang kulit hitam dengan ekonomi di bawah. Akhirnya karena hal itulah sejak kecil sampai masa remaja, Elvis terus bergaul dengan orang-orang kulit hitam di sekitarnya. Ketika remaja, Elvis sering melihat orang-orang kulit hitam bernyanyi dan setiap minggunya Elvis selalu pergi ke gereja di mana orang kulit hitam beribadah. Karena memang budaya orang kulit hitam ketika beribadah itu bernyanyi dengan bergoyang, yang mana itu bukan budaya orang kulit putih. Karena terpapar budaya orang kulit hitam dari kecil sampai remaja, akhirnya Elvis pun bernyanyi seperti layaknya orang kulit hitam. Kemudian film pun beralih lagi ke masa sekarang. Akhirnya untuk pertama kalinya Elvis akan tampil di atas panggung di depan banyak orang. Elvis pun akhirnya menyanyikan lagunya dan di situ dia bergoyang seperti layaknya orang kulit hitam. Dan penampilan Elvis itu pun sangat luar biasa. Di situ semua orang yang notabene melihat adalah orang kulit putih itu pun tercengang melihat Elvis karena belum pernah ada orang yang bergoyang seperti itu yang merupakan orang kulit putih, dan di situ mereka semua pun ikut bergoyang bersama dengan Elvis. Dalam sekejap Elvis pun langsung menjadi idola di tempat itu. Kolonel Tom yang melihat hal itu pun langsung terkagum dengan Elvis dan di situ dia berencana untuk memanajeri Elvis. Kolonel Tom percaya kalau Elvis adalah salah satu keajaiban dunia. Hari selanjutnya Kolonel Tom pun langsung menawari Elvis untuk mengajaknya pergi tur bersama. Setelahnya Elvis pun langsung meminta izin ke kedua orang tuanya untuk ikut tur bersama dengan Kolonel Tom. Namun di situ ibunya tidak setuju. Hal itu karena keluarga Elvis adalah keluarga yang religius. Melihat Elvis terakhir kali naik ke panggung, banyak wanita yang menggilainya. Ibu Elvis takut nantinya Elvis terjerumus ke dalam dosa. Selain itu, ibu Elvis juga masih trauma kehilangan anaknya, yaitu saudara kembar Elvis yang meninggal. Ibu Elvis takut terjadi apa-apa dengan Elvis ketika dia melakukan tur. Ketika itu Elvis pun langsung berkata, "Ibu, mohon izinkan aku. Aku melakukan ini semua untuk mengeluarkan keluarga kita dari jurang kemiskinan dan aku tidak ingin ayah masuk penjara lagi karena berusaha untuk menafkahi kita." Akhirnya di situ ibu Elvis pun luluh dan dia bilang kalau dia tidak membutuhkan kekayaan dan uang. Yang dia butuhkan adalah Elvis bisa menjaga dirinya, dan ketika itu Elvis pun berjanji kalau dia akan menjaga diri. Setelahnya Elvis pun langsung ikut tur bersama dengan Kolonel Tom. Hari-hari selanjutnya akhirnya Elvis pun melakukan tur dari satu kota ke kota lain. Dengan parasnya yang tampan dan juga goyangannya yang eksotis itu membuat Elvis sangat berbeda dengan yang lainnya dan dia sangat-sangat unik. Hal itu membuat Elvis segera mendapatkan banyak fans ketika dia melakukan tur di kota ke kota. Di masa itu Elvis masih belum menjadi bintang utama karena Kolonel Tom masih memanajeri artis utamanya yaitu Hank. All of them.
Namun di tengah-tengah tour di suatu malam, Kolonel Tom yang melihat kalau Elvis ini adalah seseorang yang sangat unik dan berbeda. Ketika itu dia pun mengajak Elvis ngobrol berdua saja. Kolonel Tom bilang kalau dia bisa menjadikan Elvis sebagai artis yang sangat sukses di Amerika, tapi semuanya itu perlu pengorbanan. Yang pertama, Elvis harus menyetujui kalau Kolonel Tom menjadi manajer satu-satunya untuk Elvis, karena Tom juga akan meninggalkan artis utamanya yaitu Hanks. Selain itu, Elvis juga harus memutuskan pacarnya yang sekarang, karena dengan Elvis mempunyai pacar itu akan mengurangi fansnya. Selain itu, Kolonel Tom juga bilang kalau Elvis menyetujuinya. Kolonel Tom berjanji kalau dia akan bisa membuat keluarga Elvis keluar dari kemiskinan. Karena hal itulah akhirnya Elvis pun setuju dengan kesepakatan dari Kolonel Tom. Karena telah sepakat, akhirnya hari-hari selanjutnya Kolonel Tom pun menjadi manajer dari Elvis. Selain itu, Kolonel Tom pun juga membuat perusahaan di mana ayah Elvis menjadi manajer bisnis Elvis, sehingga semua kekayaan yang didapat dari hasil Elvis manggung itu dirasakan oleh keluarganya juga. Benar saja, semenjak dimanajeri oleh Kolonel Tom, nama Elvis pun semakin melambung, dia pun semakin terkenal, fansnya semakin banyak, dan akhirnya Elvis pun berhasil membawa keluarganya keluar dari jurang kemiskinan. Di masa itu Elvis pun diidolai oleh banyak anak-anak muda di Amerika. Sampai suatu ketika masalah menimpa Elvis. Ketika itu budaya rasisme masihlah sangat tinggi. Bahkan di masa itu ada kebijakan segregasi di mana orang kulit putih itu dibedakan dengan orang kulit hitam. Di momen itu banyak politikus-politikus yang menyalahkan, bahkan berusaha untuk meng-cancel Elvis. Hal itu karena Elvis yang cara bermain musiknya seperti layaknya budaya orang kulit hitam membuat politikus-politikus itu menuduh kalau Elvis ini membawa pengaruh buruk bagi remaja-remaja kulit putih di Amerika. Awalnya Elvis yang memang seorang seniman, dia tidak memperdulikan apa kata politikus tersebut, tapi politikus itu akhirnya mengancam bukan lewat Elvis tapi lewat manajernya yaitu Kolonel Tom. Di sini diceritakan kalau ternyata Kolonel Tom ini adalah seorang imigran gelap yang mana dia sebenarnya bukan warga Amerika asli, melainkan dia warga Belanda. Hal itu membuat jikalau itu disebar ke publik, dia akan kehilangan pekerjaannya. Akhirnya karena dia diancam oleh politikus itu, Kolonel Tom pun akhirnya berusaha untuk mengubah image Elvis agar dia tidak di-cancel lagi oleh politikus-politikus di sana. Mr. Allen agreed only as long as there's in the hand dog. Benar saja, setelah kejadian tersebut Elvis pun tampil dengan cara berbeda 180 derajat. Untuk pertama kalinya di atas panggung dia tampil seperti layaknya orang kulit putih biasanya, yaitu tampil rapi, kemudian tanpa goyangan, hanya duduk saja. Bahkan ketika itu dia tampil di depan anjing. Beberapa hari setelah penampilan berbeda tersebut, Elvis pun akhirnya dihujat oleh seluruh fansnya karena fansnya tidak ingin Elvis berubah menjadi mainstream seperti orang-orang biasanya, yaitu tampil rapi. Fansnya ingin Elvis yang dulu sesuai ciri khasnya. Di momen itu Elvis pun sangat kebingungan dan bimbang karena dia seperti kehilangan jati dirinya, karena dia tidak bahagia dengan apa yang dia tampilkan di atas panggung, yaitu rapi seperti yang diinginkan oleh politikus tersebut. Tapi dia juga tidak bisa menjadi dirinya sendiri di atas panggung karena Elvis takut nantinya dia di-cancel, dan lagi-lagi kalau dia tidak bisa manggung nanti keluarganya akan jatuh lagi ke dalam jurang kemiskinan. Suatu hari ibu Elvis melihat Elvis yang sedang murung. Ketika itu ibunya pun memarahi kalau Elvis tidak bahagia dengan apa yang ditampilkannya sekarang. Seharusnya Elvis berubah. Tapi di situ Elvis bilang kalau dia melakukan ini semua agar dia tidak di-cancel dan tetap mendapatkan uang. Di situ ayah Elvis pun juga mendukung apa yang dilakukan Elvis. Tapi karena itu semua ibunya pun marah karena seperti yang dia katakan awal, dia tidak membutuhkan uang, tapi dia membutuhkan agar Elvis tetap bahagia dan melakukan apa yang dia suka. Karena perkataan ibunya itu, akhirnya malam harinya Elvis pun melakukan hal yang seperti biasanya dia lakukan, yaitu bermain dengan orang-orang kulit hitam. Dia pun masuk ke klub yang isinya orang-orang kulit hitam, dan karena kejadian itu akhirnya keesokan harinya berita Elvis pun trending lagi karena dia berteman dengan orang kulit hitam. Hal itu membuat lagi-lagi politikus tidak suka dengan berita tersebut, dan lagi-lagi politikus di sana mengancam Kolonel Tom dan meminta Kolonel Tom untuk merubah Elvis agar dia jauh-jauh dari lingkungan orang kulit hitam.
Setelah rentetan kejadian sebelumnya, akhirnya di pertunjukan selanjutnya tidak terduga Elvis pun memberontak. Dia tidak mau tampil ramping lagi. Dia tampil seperti apa yang diinginkan dirinya, yaitu tampil bergoyang layaknya kulit hitam seperti sebelumnya. Pertunjukan tersebut menjadi sangat ramai karena fansnya pun mulai berteriak dan kegirangan karena Elvis kembali lagi seperti dahulu kala. Tapi di situ politikus juga tidak senang sampai akhirnya pertunjukan tersebut pun harus dihentikan di tengah-tengah. Benar saja, setelah kejadian di hari itu banyak orang kulit putih yang berusaha untuk meng-cancel Elvis. Suatu malam, Kolonel Tom berdiskusi dengan Elvis dan keluarganya. Di situ Kolonel Tom bilang kalau Elvis itu sangat sulit untuk melanjutkan karirnya karena sudah banyak politikus dan orang-orang penting yang meng-cancel Elvis. Mereka semua berusaha untuk memenjarakan Elvis, bahkan mereka semua berusaha untuk membuat nama Elvis buruk dengan menyebarkan informasi tentang ayahnya dulu yang pernah masuk penjara. Tentunya kalau itu semua diketahui publik, pasti publik juga tidak suka akhirnya pada Elvis. Kolonel pun bilang kalau dia punya solusi untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu Elvis dikirim untuk wajib militer pergi ke negara yang sedang berkonflik, yaitu Jerman. Karena dengan melakukan itu Elvis akan dicap sebagai pengabdi negara dan dia akan sulit untuk di-cancel lagi. Elvis dan keluarganya pun setuju dengan solusi yang diberikan oleh Kolonel Tom, meskipun awalnya ibu Elvis sangat berat untuk memilih keputusan tersebut karena semenjak kejadian Elvis kehilangan saudara kembarnya, ibunya sangat takut kalau Elvis terjadi apa-apa, apalagi Elvis harus pergi ikut berperang. Dia takut kehilangan Elvis, tapi mau bagaimana lagi, akhirnya ibunya pun menyetujui hal tersebut. Setelahnya akhirnya Elvis pun mengikuti program wajib militer. Di momen-momen tersebut ibu Elvis yang selalu khawatir dengan Elvis akhirnya menjadi alkoholik. Menyedihkannya karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol karena khawatir dengan Elvis. Di momen tersebut ibu Elvis pun akhirnya meninggal dunia. Ketika ibunya meninggal dunia, Elvis pun sangat merasa bersalah karena dia tahu ibunya meninggal atas apa yang telah dia putuskan. Di situ Elvis pun hampir menyerah dengan hidupnya sampai Kolonel Tom pun berkata kepada Elvis, kalau Elvis menyerah pada detik ini, semua pengorbanan ibunya akan sia-sia. Dan di situ Kolonel Tom pun bilang kalau dia akan melakukan segala cara agar Elvis bisa sukses lagi. Itu demi nama ibunya dan pengorbanan ibunya. Karena itulah Elvis pun menjadi semangat lagi. Setelahnya Elvis pun akhirnya menjalankan tugasnya sebagai militer. Dia ditempatkan di Jerman. Ketika ditempatkan di Jerman, Elvis bertemu dengan seorang wanita yang membuat dia jatuh cinta. Perempuan itu bernama Priscilla. Priscilla sendiri merupakan anak dari komandan Elvis. Elvis jatuh cinta dengan Priscilla karena entah bagaimana yang terjadi, namun Priscilla bisa memahami Elvis dikala semua wanita hanya mengidolakan Elvis. Satu-satunya wanita yang paham kalau Elvis kesepian itu adalah Priscilla. Suatu malam ketika libur bertugas, Elvis ngedate dengan Priscilla. Di situ Elvis pun bilang kalau setelah bertugas ini Elvis mempunyai cita-cita baru, yaitu dia ingin menjadi aktor. Ketika itu Priscilla pun bilang kalau dia percaya Elvis bisa jadi aktor yang baik. Dan setelah itu pun akhirnya penugasan Elvis selesai. Kemudian Elvis pun pulang ke kampung halamannya Amerika, dan seperti yang dikatakan oleh Kolonel Tom, banyak warga-warga yang menunggu kehadiran Elvis untuk manggung lagi. Nama Elvis pun kembali tenar lagi, dan ketika itu sesuai janji Kolonel Tomnya, dia akan berusaha mengembangkan karir Elvis. Dan benar saja ketika itu akhirnya Elvis pun selain sebagai pemusik, dia menjadi aktor. Dia memerani beberapa film ketika itu dan namanya pun semakin terkenal. Dan di masa-masa tersebut juga lah Elvis yang memang jatuh cinta dengan Priscilla menciptakan lagu legendaris yang terkenal sampai sekarang berjudul Can't Help Falling in Love. Beberapa tahun kemudian akhirnya Elvis pun menikahi wanita yang dicintainya, yaitu Priscilla. Selesai menikah, Elvis pun dikaruniai satu orang anak. Setelah mempunyai istri dan anak, Elvis pun semakin mengurangi idealismenya. Dia pun menjadi artis hanya untuk film-film yang aman saja seperti film keluarga dan yang lainnya. Di momen itu Elvis seperti kehilangan idealismenya karena dia bekerja hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya saja dan orang-orang terdekatnya. Dia pun hidup foya-foya ketika itu, dan semakin lama karirnya pun semakin meredup. Sampai di suatu momen Elvis sudah lelah mengikuti apa yang diinginkan industri. Pada suatu malam akhirnya Elvis pun bilang ke istrinya kalau dia sudah lelah memerankan
Elvis seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat dan tidak menjadi dirinya sendiri. Ketika itu istrinya pun bilang seperti yang dikatakan oleh ibu Elvis dulu, kalau dia ingin Elvis bahagia, dia tidak ingin uang ataupun yang lainnya. Dan istrinya pun bilang Elvis bahagia kalau dia bernyanyi seperti jati dirinya. Ketika itu istrinya pun berkata yang mengingatkan Elvis pada perkataan ibunya dulu. Istrinya bilang kalau dia ingin Elvis bahagia, dia tidak peduli tentang uang ataupun yang lainnya. Setelah merenungkan perkataan istrinya, akhirnya beberapa hari kemudian Elvis pun menghubungi manajer musik baru bernama Binder. Ketika bertemu dengan Binder, di situ Elvis pun cerita tentang masa lalunya, kalau dulu dia adalah seseorang musisi yang mempunyai idealis yang sangat tinggi. Bahkan karena idealismenya bernyanyi itu, dia sempat ingin dipenjara oleh politikus-politikus dan dia sampai harus mengikuti program wajib militer untuk pergi ke Jerman. Namun semenjak kematian ibunya, dia seperti tersesat, dia seperti kehilangan jati dirinya. Bahkan sekarang dia tidak tahu lagi seperti apa jati dirinya. Dan Elvis meminta Binder untuk mengembalikan Elvis agar dia bisa bernyanyi seperti apa yang dia lakukan dulu. Ketika itu Binder pun bertanya bagaimana tanggapan dari Colonel Tom, karena memang yang menyuruh Elvis mengikuti gaya industri adalah Colonel Tom. Tapi di situ Elvis yang memang sudah dinasehati oleh istrinya, dia pun akhirnya bilang kalau dia tidak memedulikan apa yang dikatakan oleh Colonel Tom. Beberapa hari kemudian ketika manggung, akhirnya Elvis pun tampil seperti dirinya dulu sebelum wajib militer, yaitu dirinya bergoyang eksotis. Tentu hal itu membuat Colonel Tom marah. Di tengah-tengah kemarahan Colonel Tom, tiba-tiba tersiar berita di televisi kalau Presiden Amerika Serikat ketika itu, yaitu John F. Kennedy, ditembak dan beliau harus meninggal dunia. Tentu berita itu membuat gempar Amerika Serikat ketika di masa itu, karena memang sebelumnya telah banyak terjadi masalah-masalah di negara tersebut, khususnya konflik antara orang kulit hitam dan orang kulit putih, dan itu membuat Amerika semakin tidak kondusif. Di situ teman-teman Elvis pun dan juga manajer barunya Binder menyarankan agar Elvis sebagai tokoh publik yang dikenal untuk memberikan komentarnya untuk menyatukan warga Amerika. Elvis yang memang sudah lama diam dan kehilangan idealismenya karena mengikuti industri, dia pun ingin melakukan sesuatu ketika itu. Tapi lagi-lagi di situ Colonel Tom bilang kalau Elvis tidak boleh mengomentari hal-hal berbau politik. Akhirnya Elvis pun memutuskan untuk merenung sendirian dan dia teringat kata-kata dari tokoh yang dia idolai. Apabila sesuatu hal tidak bisa dikatakan, itu akan lebih baik untuk dinyanyikan. Dan karena itulah akhirnya Elvis pun membuat lagu yang berisi komentarnya tentang kericuhan di Amerika di masa itu. Elvis pun akhirnya membuat lagu tersebut semalaman dan keesokan harinya Elvis pun langsung membawakannya secara live dan disiarkan ke seluruh warga Amerika. Tidak diduga lagu Elvis menjadi sangat trending, banyak orang yang tersentuh karena lagu tersebut sangat-sangat relate dengan masa-masa kelam di Amerika ketika itu. Dan juga orang-orang akhirnya menyadari kalau Elvis akhirnya kembali lagi seperti dulu kala. Beberapa bulan kemudian nama Elvis pun bahkan semakin besar. Dia sekarang sudah diundang oleh negara-negara lain dan di situ manajernya Binder pun bilang kalau dia akan membawa Elvis keliling internasional ke negara-negara lain. Tentu di situ Elvis sangat senang. Tapi di situ timbul masalah, entah apa alasannya. Colonel Tom itu menolak tawaran-tawaran dari luar negeri. Ada tawaran dari Jerman dan Jepang yang sudah ditolak oleh Colonel Tom. Akhirnya di situ manajer Binder pun menyuruh Elvis untuk tanya langsung kepada Colonel Tom. Di saat yang lain menceritakan Colonel Tom yang ternyata sekarang hidupnya berantakan. Hal itu karena semenjak Elvis bisa kembali lagi dan dia dimanajeri oleh Binder sesuai idealismenya, hal itu membuat Colonel Tom menjadi dinomor duakan. Dan selain itu di masa itu Colonel Tom malah menghabiskan uangnya dengan berjudi dan dia kecanduan judi. Hal itu menyebabkan Colonel Tom mempunyai banyak utang. Di sini juga diceritakan alasan kenapa Colonel Tom menolak Elvis untuk pergi ke Jerman dan ke Jepang, karena alasannya Colonel Tom adalah seorang imigran gelap. Dia tidak mempunyai paspor untuk keluar negeri. Karena hal itulah dia terus melarang Elvis untuk melakukan tur internasional.
Namun sampai sekarang Kolonel Tom tidak pernah memberitahu sama sekali masalahnya kepada Elvis, sehingga Elvis tidak pernah tahu mengenai permasalahan kalau Kolonel Tom ini sebenarnya identitasnya tidak ada. Kemudian menceritakan Elvis yang menganggap kalau Kolonel Tom tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai manajer secara benar, bahkan cenderung menghambat karir dari Elvis. Ketika itu Elvis pun berniat untuk memecat Tom. Awalnya istri Elvis bilang kalau Elvis tidak perlu susah-susah menemui Tom secara langsung untuk bilang kalau dia memecatnya. Tapi di situ Elvis yang memang menganggap kalau Kolonel Tom juga memberikan jasa yang besar kepada karirnya, akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Kolonel Tom. Ternyata ketika itu Kolonel Tom sedang sakit. Tentu hal itu membuat Elvis bersimpati, tapi mau bagaimana lagi, akhirnya ketika itu Elvis pun bilang kalau dia tidak bisa melakukan bisnis lagi dengan Kolonel Tom, dan Elvis memutuskan untuk memberhentikan Kolonel Tom sebagai manajernya. Ketika itu Kolonel Tom yang tahu kalau rencana Elvis selanjutnya adalah tur internasional. Dia pun bilang kepada Elvis kalau tur internasional itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan sangat mungkin akan terjadi kerugian yang akan menyebabkan jatuhnya perusahaan Elvis itu sendiri. Namun di situ Kolonel Tom mempunyai ide bagaimana kalau Elvis tampil di hotel yang baru, di mana di kota Las Vegas baru saja dibangun hotel internasional yang sangat besar, dan itu adalah satu-satunya hotel terbesar di Amerika. Tentu Elvis pun tertarik dengan ide itu. Akhirnya beberapa hari kemudian mereka berdua pergi ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel itu Elvis sangat terkaget karena memang gedung pertunjukannya sangatlah luas dan pasti akan banyak orang di sana. Di situ Kolonel Tom pun bilang kalau Elvis mengadakan konser di sini itu akan menjadi konser terbesar dan konser termegah yang pernah diadakan oleh Elvis, bahkan yang pernah diadakan oleh penyanyi-penyanyi. Hal itu tentu membuat Elvis berpikir dua kali karena dia sangat ingin untuk mengadakan pertunjukan yang luar biasa. Dia belum pernah tampil di gedung sebesar ini. Elvis pun bertanya, pasti diperlukan banyak biaya untuk mendekorasi gedung tersebut dan juga menyewa hal yang lainnya. Tapi di situ Kolonel Tom bilang kalau semua biaya itu akan ditanggung oleh pihak hotel dan Elvis akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan itu bisa dia gunakan sebagai modalnya untuk tur internasional. Ditambah lagi Elvis tidak perlu melakukannya dalam waktu yang lama, dia hanya perlu melakukannya dalam waktu 6 minggu saja. Karena hal itulah akhirnya Elvis pun setuju dan kembali memperkerjakan Kolonel Tom sebagai manajernya. Beberapa hari kemudian akhirnya semua persiapannya pun selesai. Elvis pun tampil untuk pertama kalinya di gedung hotel internasional tersebut. Hari itu penampilan Elvis sangatlah hebat. Selain banyak penonton yang ada di sana, penampilannya juga sangat megah karena diiringi oleh orkestra yang ada di tempat itu. Setelah melihat penampilan dari Elvis, pemilik hotel internasional itu yang kebetulan duduk bersama dengan Kolonel Tom akhirnya memberikan penawaran kepada Kolonel Tom kalau Kolonel Tom berhasil membawa Elvis untuk bisa tetap tampil di hotel internasional tersebut. Pemilik hotel itu akan memberikan bayaran uang yang sangat-sangat besar kepada Elvis dan tentunya Kolonel Tom. Tentu hal itu membuat Kolonel berpikir lagi karena Kolonel sadar kalau sebenarnya Elvis hanya ingin tampil di hotel tersebut hanya 6 minggu saja karena Elvis ingin mewujudkan cita-citanya yaitu tur internasional. Kemudian Elvis pun terus tampil di hotel tersebut selama 6 minggu selama rutin. Selama masa itu Kolonel Tom pun terus berusaha memikirkan cara bagaimana untuk mencegah Elvis agar dia tidak melakukan tur internasional karena memang Kolonel Tom ini sangat tergiur dengan penawaran uang yang diberikan oleh pemilik hotel. Demi untuk bisa mencegah Elvis agar tidak pergi tur ke luar negeri, Kolonel Tom sampai membuat isu aneh-aneh seperti upaya pembunuhan Elvis dan tentang keamanan yang lainnya. 6 minggu pun akhirnya berlalu. Elvis yang ternyata ketika manggung dia menggunakan energi yang sangat besar. Hal itu membuat Elvis pun kelelahan, dia bahkan sampai harus masuk rumah sakit untuk dirawat. Ketika berada di rumah sakit itulah akhirnya Kolonel Tom mempengaruhi Elvis agar dia tidak jadi berangkat tur ke luar negeri. Di situ Kolonel Tom mempengaruhi Elvis dengan cara bilang kepada ayahnya dan juga istrinya kalau Elvis melakukan tur ke luar negeri itu akan membahayakan keamanan dan juga kesehatannya.
Ketika itu, Kolonel Tom juga memberikan saran jika memang Elvis sangat menyayangi fansnya, Elvis tidak perlu susah-susah melakukan tur internasional karena Kolonel Tom berjanji dia akan membuatkan tur di Amerika saja yang mengelilingi banyak kota dan tentunya dilihat banyak orang. Dan juga masih ada hotel internasional yang bisa Elvis gunakan untuk memuaskan fansnya. Karena hal itulah akhirnya Elvis pun menyetujui tawaran dan saran dari Kolonel Tom dengan catatan jika Elvis sudah melakukan ini semua, dia akan melakukan tur internasional. Semuanya pun sesuai dengan rencana Kolonel Tom dan Kolonel Tom pun mendapatkan uang dari pemilik hotel yang sangat banyak sehingga dia bisa melunasi utang-utangnya. Setelah itu Elvis pun melakukan konser yang sangat padat dari kota ke kota dan juga melakukan konser di hotel internasional. Tentu hal itu membuat Elvis sangat bahagia karena euforia yang dia dapatkan ketika di atas panggung itu sangat luar biasa rasanya. Di momen itu tidak ada hal lain lagi yang bisa membuat Elvis bahagia layaknya dia bahagia ketika berada di atas panggung. Karena hal itulah Elvis pun yang seakan-akan lupa diri karena terlalu banyak konser. Dia melupakan keluarganya yaitu istri dan anaknya. Ketika Brick tidak manggung, bukannya pergi ke istri dan anaknya, Elvis pun malah terjebak jatuh ke dalam obat-obatan dan juga wanita. Elvis pun semakin lama kecanduan obat-obatan dan dia hidupnya semakin tidak karuan. Yang dia pikirkan hanya manggung dan manggung lagi. Sampai di suatu hari istri Elvis yang memang sudah sangat muak dengan Elvis karena kecanduan obat-obatan dan dia setiap hari selalu bermain dengan wanita yang berbeda. Akhirnya istri Elvis pun bilang kepada Elvis kalau dia tidak kuat lagi menjadi istri Elvis karena Elvis sama sekali tidak pernah memedulikan dirinya dan juga anaknya. Di situ akhirnya istrinya pun bilang kalau dia akan meninggalkan Elvis. Tentu mendengar itu Elvis pun sangat memohon kepada istrinya untuk tidak pergi, tapi istrinya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya di momen itu Elvis pun ditinggal oleh istri dan anaknya. Selesai ditinggal istrinya, Elvis pun terus merenung. Dia menyesal atas segala yang telah dilakukannya sampai dia teringat kenapa dia tidak bisa melakukan tur internasional. Dia terus mempertanyakan alasan dari Kolonel Tom sampai suatu hari Elvis diberitahu oleh temannya kalau ternyata Kolonel Tom itu tidak mempunyai identitas sebenarnya dan dia tidak bisa pergi ke luar negeri, dan itulah alasan kenapa Kolonel Tom melarang Elvis pergi di luar negeri. Selain itu, Kolonel Tom juga memiliki banyak hutang dan dengan Elvis bekerja setiap hari di hotel internasional, itu melunasi seluruh utang Kolonel Tom. Setelah mengetahui itu semua, tentu Elvis sangat marah dengan Kolonel Tom karena dia merasa dibohongi. Setelah itu menceritakan Elvis yang akan manggung, tetapi karena kelelahan dia sempat pingsan ketika itu. Seharusnya di momen itu Elvis tidak melanjutkan pertunjukannya karena itu akan berbahaya bagi kesehatannya. Tapi Kolonel Tom yang memikirkan kalau Elvis tidak lanjut akan merugikan perusahaan dan nantinya dia akan kena denda. Di situ Kolonel Tom pun malah memaksa Elvis untuk melanjutkan pertunjukannya. Akhirnya Elvis pun tetap memutuskan untuk naik ke atas panggung setelah usai pertunjukan. Di akhir-akhir show, di situ Elvis yang memang sudah sangat marah dengan Kolonel Tom, dia pun mencurahkan semua isi hatinya dengan berkata kalau Kolonel Tom ini adalah seseorang penipu yang membuat dia tidak bisa tur internasional. Di situ Elvis pun langsung memecat Kolonel Tom. Selesai memecat Kolonel Tom, beberapa hari kemudian Elvis ditemui ayahnya. Ayahnya sebagai manajer bisnis Elvis ketika itu dia pun bilang ke Elvis kalau perusahaan Elvis bangkrut dan diterpa banyak hutang. Ternyata selama ini ayah Elvis tidak pernah ikut campur urusan perhitungan uang di perusahaan Elvis karena semua yang mengatur adalah Kolonel Tom, dan ketika Kolonel Tom dipecat, dia pun akhirnya membuat perusahaan Elvis menjadi mempunyai hutang banyak. Karena hal itulah Elvis pun semakin marah dan di hari itu dia langsung menemui Kolonel Tom. Ketika bertemu Kolonel Tom, di situ Elvis pun langsung bilang kalau Kolonel Tom ini adalah seorang yang sangat jahat karena Elvis baru sadar kalau selama ini gajinya itu 50% dibuat Kolonel Tom dan Elvis hanya mendapatkan sedikit, dan dia bahkan terjerat utang dari
perjudian yang dilakukan oleh Kolonel Tom. Namun lagi-lagi di situ Kolonel Tom memanipulasi Elvis dengan berkata kalau Elvis melakukan tur internasional, dia akan kehilangan perusahaannya dan dia tidak bisa menafkahi ayahnya dan juga orang-orang yang membutuhkannya. Kolonel Tom juga bilang kalau Elvis tidak bisa survive tanpa Kolonel Tom, dan karena hal itulah lagi-lagi Elvis pun terpaksa memperkerjakan Kolonel Tom sebagai manajernya dan Elvis menunda keinginannya untuk melakukan tur internasional. Semenjak kejadian itu Elvis pun semakin keras bekerja untuk melunasi utang-utangnya. Dia pun semakin sering manggung, bahkan dia sampai tidak memperdulikan kesehatannya. Sampai suatu hari istri Elvis yang tahu kalau Elvis sedang sakit-sakitan dan memaksa terus bekerja. Ketika itu istrinya pun menasihati Elvis agar dia break sementara dan memeriksakan kesehatannya. Tapi ketika itu Elvis menolak break karena dia masih belum mencapai mimpinya. Salah satunya adalah tur internasional. Karena hal itulah dia harus terus bekerja. Menyedihkannya setelah kejadian itu, ketika berada di atas pesawat, Elvis meninggal dunia karena serangan jantung karena dia kelelahan. Di akhir film memperlihatkan betapa Elvis sangat berdedikasi untuk mempersembahkan yang terbaik untuk fansnya, yaitu di konser terakhir sebelum dia meninggal terlihat kalau Elvis sudah sangat kelelahan karena ketika itu dia sakit, tapi di situ dia masih tampil maksimal untuk menghibur fans-fansnya. Dari film ini kita bisa belajar, uang memanglah penting tapi tetap saja tidak bisa membeli kebahagiaan. Selalu mengajar kebahagiaan bukanlah hal yang salah, tapi harus ada batasannya, seperti layaknya Elvis yang sampai melupakan keluarganya. Karena bisa saja dalam hidup yang kita cari bukanlah kebahagiaan tapi kedamaian. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.